Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Wow, sehat sekali, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, saya mau melakukan supervisi akademik Bu Isa di Ya. kelas Ibu. Boleh Boleh. minta waktu Ibu? Boleh. Boleh ya, terima kasih atas waktunya Bu Isa. Nah, Ibu mau saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Kalau saya sih lebih cenderung ke ini, ke pedagogik. Pedagogik ya. Iya, pedagogik. Oke. Nah, di bagian yang mana yang ingin Ibu saya amati? Ini apa namanya? Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Terus Bu, ada lagi? Ada satu lagi. Boleh kan dua Ya. permintaan? Ya, Nah, boleh, kalau Bu. boleh. Ini satu lagi, merancang dan mengembangkan pembelajaran. Oke, dan mengembangkan pembelajaran ya. Ya. Oke. Nah, dari itu tadi yang ingin saya amati. Nah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti nih Bu? Harapannya? Harapannya ya untuk siswa lebih kreatif lagi untuk pengetahuan siswa, untuk memperoleh ilmu dia lebih memanfaat kreativitasan dan berimajinasi, berpikir sendiri. Tuh. Nanti ingin siswa yang kreatif dan Kreatif imajinasi. imajinasi, ya. Oke Bu. Ada lagi? Kemudian ini harapan saya untuk apa namanya? Yang kedua ini proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan lebih bervariasi dan menyenangkan bagi para siswa atau peserta didik kita. Baik Bu. Menyenangkan ya. Proses Menyenangkan. pembelajaran lebih variasi dan Menyenangkan, ya. Oke. Ya. Baik Bu. Mari kita lakukan observasi di kelas. Oke, Ya. mari silakan. Mari. Pelajaran tentang pengurangan ya. Pengurangan. Apa yang akan kita mainkan anak-anak? Pengurangan. Jadi siapa saja boleh memberikan soal. Contohnya Ibu buat ya. Contohnya Ibu buat soalnya misalnya seperti ini. 8 dibuang 2 sama dengan. Siapa yang bisa menjawab boleh tunjuk tangan maju ke depan. Nanti dengarkan dulu. Dengarkan.
11 dibuat berapa atau dikurang 2 sama dengan, ayo hitung. Kila dulu, kila berapa? 11 dibuang 2. Coba berapa? Berapa? Berapa angkanya nih nak? 9. Sekarang boleh cari angka 9 di meja ibu. Lihat, tunjukkan dengan temannya. Kalau sudah dapat ditunjukkan dengan temannya. Angka berapa ini? 9. Angka 9. Jadi angka 9 itu bentuknya seperti ini. Sekarang Kila buat soal. Halo, lanjut. Kila buat soal. Berapa? Di sini, sebelah sini nak. Kalau 9 bisa dibuat soal. 9 dibuang berapa? Boleh. Coba buat yang besar tulisannya buat siswa. 100. Jangan 10 lagi, tukar yang lain. Nah, boleh. Boleh angka yang lain. Misalnya 9, 8 atau 7 ya. Banyak ah? Banyak. Coba Pak I. Ayo Pak I, 7 dibuang berapa? Dibuang 5. Ayo. Nah, Kila boleh dengar. 7 dibuang 5. Itu Pak I. 7 tangannya 7 coba. 7 dibuang 5 ayo berapa? Yang lain juga hitung. Yang lain hitung. Yang tahu ya kan? Yang tahu biar Pak I yang menghitung. Biar Pak I yang hitung. Ayo hitung Pak I. 7. Mana tangan Pak I yang 5? 5 ditambah itu baru berapa? 5. Kemudian 7 dibuang 5. Berapa nak? Buang yang 5. Buang yang 5. Tinggal berapa sisanya Pak I? Coba tuliskan angka. Benar atau salah? Benar. Udah, mari. Sekarang sudah habis semuanya, sudah mendapat giliran. Sudah. Jadi ini tadilah permainan pengurangan yang sudah kita kerjakan. Dengarkan Ibu nak. Di sini kita harus bisa menghitung misalkan 1 nih. Coba Ibu kasih 1 apa? 1 soal. 8 dibuang angka. Berapa? Berapa? Coba hitung sama-sama. Berapa hitung dibuang 4? 4. Bu Isa, jumpa lagi nih. Iya. Setelah observasi tadi ya. Boleh. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri kompetensi yang Ibu kembangkan tadi nih? Kalau menurut saya anak-anak cukup antusias dan bersemangat untuk mengikutinya. Seperti itu tanggapan penilaian saya. Oke. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian tuh? Semangat anak-anak tadi, di semuanya ingin maju. Saya Bu, semua tidak ada yang tidak ingin maju ke depan. Oh iya, semua berebut ya. Berebut ingin Saling saya Bu, memainkan. saya semua serba ingin duluan. Iya, Itulah yang menjadi penilaian saya seperti itu, menilai seperti itu tadi. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, silakan. Oh, ya. Nah, tadi ya tujuan yang ingin kita tingkatkan pada observasi ini yaitu Ibu ingin meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pedagogik ya. Ya. Nah, di area mana yang hendak dicapai yaitu melaksanakan pembelajaran yang kondusif, merancang dan mengembangkan proses pembelajaran ya Bu ya. Nah,
strategi yang ibu siapkan, siswa kreatif, imajinasinya meningkat ya. Meningkat, ya. Nah, proses pembelajarannya bervariasi dan menyenangkan. Nah, tadi ibu menggunakan strategi pembelajaran model permainan. Iya. Nah, ya permainan tebak kartu bilangan ya, Bu. Kartu bilangan. Nah, dari hasil pengamatan tadi, ibu sudah menunjukkan bahwa ibu mengembangkan kompetensi yang ingin ibu kembangkan. Nah, pembelajaran ibu sudah kondusif. Terlihat dari cara ibu tadi bagaimana membawakan anak sehingga anak itu tadi dapat berkompetisi ya, berkompetisi. Mereka berebut ingin maju ke depan untuk memainkan permainan yang ibu lakukan. Nah, di sini juga proses pembelajaran yang ibu lakukan juga sudah menunjukkan kalau ibu sudah merancang pembelajaran itu dengan sangat baik. Nah, mungkin di setiap apanya ibu melakukan pembelajaran itu bervariasi ya. Sekarang ibu melakukannya model permainan. Di sini juga kita juga dapat melihat bahwa semua siswa ibu mendapat giliran ya. Semua mendapat giliran. Iya, mereka dapat giliran semua, tak ada yang tertinggal ya, Bu ya. Nah, ya, tidak ada yang tertinggal. Jadi mereka semua memang dapat giliran maju. Jadi memang aktifnya tuh kita tingkatkan semua, tidak ada yang tidak aktif di sana. Kita bisa lihat. Nah, di situ namun saya juga melihat kalau lebih baiknya gitu, ini hanya saran saya, lebih baiknya nanti Bu dari kartu yang kita acak tadi, jadi mereka mencari jawabannya dari kartu dulu, nanti ditempel. Oh iya, ditempel. Pokoknya kita punya papan tempel itu ya kan. Nah iya, mereka cari dulu apa jawabannya, kita tempel. Nah ya. Baik Bu, berarti Ibu sudah memang mengembangkan semua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari sini Bu, kita lanjut ke gini Bu. Nah, Ibu ingin apa rencana Ibu selanjutnya ini untuk pengembangan kompetensi Ibu ini? Kalau rencana saya ya itu tadi, mengembangkan kreativitas anak yang kreatif dan menyenangkan. Pembelajaran yang kreatif, aktif, menyenangkan. Itu tadi kalau jadi Ibu ingin kompetensi Ibu itu lebih lagi untuk meningkatkan kreatif, aktif dan menyenangkan nanti ya di dalam pembelajaran. Anak, apa tadi? Kreativitas anak, kemudian aktif belajarnya, mereka juga tidak merasa terbebani dengan tugas yang saya berikan. Menyenangkan. Istilahnya ya. kalau bahasa kerennya enjoy, gitulah dalam belajar gitu Bu. Ya, iya. Nah, tadi tujuan kita ya kan yang hendak dicapai yaitu ingin meningkatkan kompetensi pedagogik ya pada proses pembelajaran dan pada pembelajaran yang kondusif. Nah, baik Bu, tujuan Ibu tadi Ibu ingin nih, sekarang kan udah Ibu lakukan. Nah, dari skala 1 sampai 10 Ibu berada di posisi mana sekarang nih di penilaian Ibu? Saya belum berani terlalu banyak menilai saya lebih memilih di angka 7 saja. Angka 7 dulu ya? Iya. Nah, baik Bu. Nah, mengapa Ibu sampai di itu ukuran Ibu dulu nih? Karena masih banyak, istilahnya masih, kalau menurut saya sendiri masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya lagi supaya semakin pembelajaran ini pembelajarannya lebih semakin ya, berpihak kepada siswa, kreativitasnya juga semakin banyak, begitulah kira-kira. Baik Bu. Berarti Bu di angka 7 ini mungkin Ibu nanti kedepannya akan lebih meningkat lagi. Insya Allah saya akan berusaha. Amin. Nah untuk pencapaian kompetensi Ibu ini Ibu butuh dukungan atau dibantu oleh siapa nih? Ya sebenarnya ya terutama yang berpengalaman di bidang ini, bidang pembelajaran yang jelas. Yang pertama sudah pasti kepala sekolah, rekan sejawat. Nah itulah rekan sejawat. Suami juga bisa turut mendukung.
Iya benar ya. Karena Tidak kerja gitu ya. Karena Karena kerjaan kerja kita kita ya. kan bukan cuma ontok diri sampai batas di sekolah saja, di rumah kita masih harus berpikir lagi. Makanya Masih, ya. terutama yang mendukung yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, suami juga turut serta. Kalau orang tua wali murid, nah Ya, wali gimana? murid. Wali murid juga sebenarnya ikut mendukung sih di Iya. sini. Ya boleh saya tambahkan wali Iya. murid. Wali murid, tapi tidak terlalu Tidak terlalu difokuskan ya Bu ya. ya. Karena yang akan meningkatkan motivasi dan kreatif anak ya kita Kita seharusnya, sebenarnya ya. orang tua ini kan hanya kalau kita di desa ini ya sekedar orang tuanya manut-manut saja dengan apa yang dibuat oleh gurunya. Iya, tergantung kondisi Tergantung kita sini ya kondisi kan. kita sih. Nah, dari serangkaian pembicaraan kita tadi nih Bu, nah kapan kira-kira Ibu akan merencanakan akan melakukan rencana tindakan Ibu selanjutnya nih? Minggu depan mungkin. Nah, minggu depan ya. Ini aja minggu kedua di bulan November. Ya, mungkin di situ lebih mempersiapkan diri ya Bu. Iya. Nah, Ibu ingin nanti meningkatkan kompetensi Ibu ini yang selanjutnya di 2 minggu lagi lah kira-kira. Iya, kira-kira 2 minggu Nah, lagi. jadi mengapa Ibu pilih 2 minggu lagi? Kenapa nggak besok aja gitu? Kita kan juga butuh waktu berpikir untuk menciptakan yang menyenangkan tadi. Oh, Jadi saya iya. minta waktunya untuk merancang pembelajaran yang akan saya sampaikan berikutnya. Oh, Mungkin kalau 2 minggu juga terlalu lama ya. Saya undur aja lagi kembali minggu depan aja. Minggu depan saja terlalu lama kalau 2 minggu. Mudah-mudahan cepat ya. kan? Mudah-mudahan Bisa. dalam Nah, minggu ini bisa selesai. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi diri nih Bu. Nah, tadi ya kan dari serangkaian percakapan kita tadi nih, kita coba untuk merefleksikan kegiatan yang Ibu alami tadi di dalam kelas, dari saat kita praobservasi hingga kita sudah melakukan percakapan setelah melakukan observasi. Nah, di sini tujuan refleksi ini kita mengulas kembali serangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan tadi nih ya Bu. Nah, baiklah, sekarang apa yang Ibu rasakan dari kegiatan yang telah Ibu lakukan tadi setelah Ibu di coaching? Ini coaching namanya ya Bu ya. Setelah Ibu di coaching ini. Nah, apa yang Ibu rasakan? Nah, gitu. Kalau saya sih merasa semangat. Nah, semangat, kemudian saya dapat saran. Nah, dapat saran harusnya bagai pembelajaran ini yang semula seperti ini. Istilahnya apa? Pengetahuan saya, oh kalau yang ini saya buat seperti ini, besok akan saya ubah lagi seperti ini. Kan jadi saran itu ya. Iya. Saya akan mendapat saran untuk lebih mengembangkan lagi, lebih bervariasi lagi pembelajaran yang saya buat tadi. Nah, mungkin untuk kedepannya Ibu mungkin lebih menggunakan, nanti kan lain lagi tuh ya kan, materi model-model pembelajaran yang dilakukan. Jadi Ibu nanti melakukannya bervariasi. Variasi. Gitu ya. Nah, jadi Ibu yang Ibu rasakan sekarang nih, Ibu memang merasa Semakin bersemangat, semangat ya, ya. semakin Nah, bersemangat. untuk meningkatkan kompetensi Ibu ke depannya ya kan. Baik Bu, nah ini yang terakhir nih. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Anggap ini sebagai kesimpulan kita nih. Nah. Yang jelas yang pertama tadi ya, semangat semakin menggebu. Kemudian saya akan mencoba lagi hal-hal yang baru. Iya. Nah, kemudian hasil dari yang ini saya rasa saya belum puas karena masih itu tadi, saya masih ingin mencoba hal yang terbaru lagi. Oh, baik ya ya. Nah, mungkin ya dengan hal yang baru nanti Ibu Akan kompetensinya lebih, akan lebih naik lagi ya. Nah, mana tahu dengan kita bersiap, kita mempersiapkan diri, kompetensi kita naik. Ibu tadi Ibu bilang Ibu sekarang sampai 7, mungkin besok Ibu udah sampai 9 atau 10 ya kan? Insya Allah. Iya, insya Allah. Baik Bu Isa, terima kasih atas waktunya. Semoga dengan ini saya juga dapat
pengalaman juga dari Iya. ibu ini. Setelah Saling saya tukar mengamati, pikiran, iya. ya setelah saya mengamati, saya juga mendapatkan ilmu dari ibu. Oh ternyata cara yang kita lakukan, strategi yang kita lakukan dapat meningkatkan, iya motivasi anak. Iya, contohnya anak tadi memang termotivasi sekali ya kan, semangat. Mereka dengan antusiasnya tunjuk tangan, saya bu. Dari situ aja kita udah tahu bagaimana kita mengkondisikan kelas kita ya bu. Iya. Dari situ saya juga dapat ilmu dari ibu dan saya ucapkan memang terima kasih betul Bu Isa. Sama-sama. Iya. Mungkin itu yang Iya. bisa saya bantu. Oke. Sukses untuk kedepannya.